Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sulisti Anggreni dengan NIM 612012300027, kelas RA1 Manajemen. Saya mahasiswa dari Universitas Primagraha, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan tugas UAS pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Syed Shuroji Eskom MM. Baik, di sini langsung saja. Tugasnya yaitu meresu materi dari pertemuan 1 sampai terakhir. Yang pertama ada sejarah perkembangan komputer dan pengantar teknologi informasi. Sejarah perkembangan komputer dan pengantar teknologi informasi, eksplorasi perjalanan panjang perkembangan teknologi komputer dari awal mula hingga evolusinya yang sangat pesat pada era digital saat ini, pendalaman konsep dasar teknologi informasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada definisi komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat memproses data, menerima input, menyimpan data, dan menghasilkan output. Komputer terdiri dari beberapa komponen utama seperti CPU, memori, hard disk, dan perangkat input atau output dengan kemampuan pemrosesan yang cepat dan ketelitian yang tinggi. Komputer telah menjadi alat yang sangat penting dalam kehidupan modern saat ini. Definisi teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, mendistribusikan, dan menyajikan informasi. TI juga mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi yang memungkinkan penggunaan informasi secara efektif dan efisien. TI memiliki peran penting dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Perkembangan TI telah mengubah cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Di sini juga ada perkembangan teknologi informasi. Yang pertama ada sebelum komputer. Sebelum era komputer, teknologi informasi sangat bergantung pada peralatan manual seperti mesin ketik, kalkulator, dan arsip fisik. Proses pengolahan data dan penyimpanan informasi masih sangat terbatas. Nah, setelah itu ada kemunculan komputer, di mana pada 1940-an komputer pertama seperti ENIAC dan UNIVAC mulai dikembangkan. Ini menandai awal revolusi teknologi informasi yang memungkinkan pengolahan data dan penyimpanan informasi secara digital. Di sini juga ada era komputer personal. Pada 1970-an komputer pribadi atau PC mulai masuk ke rumah-rumah dan kantor-kantor. Ini memungkinkan penggunaan komputer secara luas di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya ada perkembangan internet. Nah, pada 1990-an, perkembangan internet memungkinkan pertukaran informasi secara global. Ini membuka lebar pemanfaatan teknologi informasi untuk komunikasi, kolaborasi, dan akses informasi. Di mana selanjutnya di sini ada teknologi digital masa kini. Nah, saat ini teknologi informasi semakin integrasi dengan perangkat digital seperti smartphone, tablet, dan Internet of Things. Hal ini memudahkan akses informasi dan otomasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita, dari penggunaan smartphone untuk berinteraksi sosial, penggunaan komputer untuk bekerja, hingga penggunaan aplikasi untuk belajar. Teknologi informasi telah mempermudah dan memperkaya segala aspek kehidupan kita. Tidak hanya di lingkungan perkantoran atau sekolah, teknologi informasi juga digunakan di rumah untuk hiburan, belanja, dan pengelolaan keuangan. Hal ini membuat kehidupan menjadi lebih efisien, terorganisir, dan terhubung dengan dunia luas. Pesan di sini juga ada peran teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi, di mana teknologi informasi memungkinkan otomasi dan digitalisasi proses bisnis, mengurangi waktu dan biaya operasional. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas, di mana sistem informasi yang integrasi memudahkan koordinasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat.
Selanjutnya ada juga mendukung inovasi, di mana teknologi baru seperti analitik, data, Internet of Things, dan kecerdasan buatan memungkinkan inovasi produk dan model bisnis. Selanjutnya ada meningkatkan layanan pelanggan, di mana aplikasi dan platform digital memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan personal dengan pelanggan. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi teknologi informasi, di mana biaya investasi tinggi. Implementasi teknologi informasi membutuhkan investasi yang besar, terutama untuk infrastruktur, perangkat keras, dan perangkat lunak yang harus diperbarui secara berkala. Yang kedua di sini ada keamanan data, di mana ancaman siber seperti hacking, malware, dan serangan lainnya dapat membahayakan keamanan data perusahaan yang semakin bergantung pada teknologi. Yang ketiga di sini ada keterampilan sumber daya manusia. Kurangnya tenaga ahli yang memahami dan terampil dalam mengoperasikan teknologi informasi dapat menghambat implementasinya di dalam organisasi. Yang keempat di sini ada sistem terhadap perubahan budaya kerja dan pola pikir karyawan akibat implementasi teknologi informasi dapat memicu resistensi di dalam organisasi. Selanjutnya di sini ada keuntungan dan manfaat teknologi informasi. Yang pertama ada produktivitas, di mana teknologi informasi meningkatkan produktivitas dengan otomatisasi tugas, akses cepat ke informasi, dan kolaborasi yang lebih baik. Yang kedua di sini ada efisiensi biaya, di mana teknologi informasi membantu menghemat biaya dengan mengurangi penggunaan kertas, mempercepat proses, dan menghindari kesalahan. Selanjutnya di sini ada pengambilan keputusan. Data dan analitik yang disediakan oleh teknologi informasi membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Selanjutnya ada inovasi, di mana teknologi informasi mendorong inovasi dengan menyediakan alat dan platform baru untuk berkreasi, berbagi ide, dan berkolaborasi. Selanjutnya di sini ada masa depan teknologi informasi. Nah, yang pertama ada kecerdasan buatan. Teknologi AI akan semakin canggih. Yang kedua ada Internet of Things. Perangkat terhubung akan semakin banyak. Yang ketiga ada komputasi awan, di mana penyimpanan dan komputasi di cloud akan dominan, di mana masa depan teknologi informasi akan dominasi oleh kemajuan di bidang kecerdasan buatan, Internet of Things, dan komputasi awan. AI akan semakin canggih dan dapat melakukan tugas-tugas kompleks. Perangkat terhubung akan semakin banyak, menciptakan ekosistem yang terintegrasi. Komputasi dan penyimpanan di cloud juga akan menjadi lebih populer. Selanjutnya di sini ada pengenalan konsep program dan sistem software, di mana program dan sistem software adalah fondasi penting dalam dunia teknologi saat ini. Memahami konsep dasar dan komponen-komponennya akan membantu kita mengembangkan solusi digital yang efektif dan inovatif. Di sini ada definisi program dan sistem software, di mana program serangkaian instruksi tertulis yang diberikan kepada komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Yang selanjutnya ada sistem software, sekumpulan program dan utilitas yang memungkinkan perangkat keras komputer berfungsi dengan baik dan menyediakan lingkungan untuk menjalankan program aplikasi. Selanjutnya ada komponen-komponen utama sistem software. Yang pertama di sini ada sistem operasi, di mana mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan antarmuka untuk interaksi pengguna. Yang kedua di sini ada compiler dan interpreter, di mana menerjemahkan kode program menjadi instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer. Yang ketiga ada utilitas sistem, di mana alat-alat bantu untuk manajemen, pemeliharaan, dan optimasi sistem komputer. Selanjutnya di sini ada siklus hidup pengembangan sistem software. Yang pertama ada analisis,
di mana mengidentifikasi kebutuhan penggunaan dan menentukan tujuan sistem. Yang kedua ada desain, di mana desain ini merancang arsitektur struktur data dan algoritma sistem software. Yang ketiga ada implementasi, di mana implementasi itu menulis dan menguji kode program sesuai dengan desain yang telah dibuat. Selanjutnya di sini ada paradigma pemrograman dalam sistem software. Yang pertama ada prosedural. Prosedural ini memecah program menjadi prosedur dan fungsi yang dapat dipanggil. Selanjutnya ada berorientasi objek, di mana berfokus pada objek yang memiliki properti dan metode yang digunakan bersama. Selanjutnya ada deklaratif, di mana deklaratif ini fokus pada apa yang ingin dicapai, bukan bagaimana mencapainya. Selanjutnya ada fungsional, di mana fungsional ini berfokus pada penggunaan fungsi murni untuk memproses data secara efisien. Selanjutnya di sini ada arsitektur sistem software. Di sini ada beberapa sistem software. Yang pertama itu client server, klien meminta layanan dan server menyediakan. Yang kedua ada microservices, di mana sistem terdiri dari layanan-layanan kecil yang independen. Selanjutnya ada event driven, sistem beraksi terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Yang selanjutnya ada cloud computing, sumber daya komputasi disediakan secara terpusat melalui internet. Selanjutnya di sini ada manajemen proyek pengembangan sistem software. Yang pertama di sini ada perencanaan, di mana perencanaan ini menentukan tujuan, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua di sini ada analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan ini mengidentifikasi dan mengidentifikasikan persyaratan sistem yang akan dibangun. Yang ketiga ada perancangan, di mana menentukan arsitektur, struktur data, dan algoritma sistem software. Selanjutnya, yang keempat, di sini ada implementasi, di mana implementasi ini menulis dan menguji kode program sesuai dengan desain yang telah dibuat. Selanjutnya di sini ada tren dan inovasi dalam sistem software, di mana kecerdasan buatan mengembangkan algoritma dan sistem yang dapat belajar dan membuat keputusan sendiri. Internet of Things, integrasi perangkat digital dengan sistem software untuk otomatisasi dan pengumpulan data. DevOps, kombinasi praktek, alat, dan budaya untuk mempercepat pengiriman perangkat lunak. Blockchain, teknologi terdistribusi untuk rekaman transaksi yang aman dan transparan. Selanjutnya di sini ada dasar-dasar perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen fisik yang membentuk sebuah sistem komputer. Ini termasuk komponen seperti prosesor, memori, hard disk, dan kartu grafis. Memahami dasar-dasar perangkat keras adalah kunci untuk memahami bagaimana sebuah komputer bekerja. Di sini ada mekanisme kerja komputer. Yang pertama ada input, di mana input ini perangkat input seperti keyboard dan mouse memberikan data ke komputer. Yang kedua ada pemrosesan. Di sini pemrosesan juga prosesor mengolah data dan melakukan perhitungan untuk menghasilkan output. Yang ketiga ada output. Perangkat output seperti monitor dan printer menampilkan hasil pemrosesan. Selanjutnya di sini ada fungsi dan peran perangkat keras, di mana di sini ada beberapa fungsi peran. Yang pertama ada prosesor. Jadi jantung dari sebuah komputer bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan pemrosesan data. Yang selanjutnya ada memori, di mana penyimpanan data dan instruksi yang dibutuhkan untuk operasi komputer. Yang ketiga ada penyimpanan, di mana penyimpanan ini menyimpan file, program, dan informasi dalam jangka panjang. Selanjutnya di sini ada alat input dan output, di mana di sini terdapat beberapa alat input dan output. Yang pertama ada keyboard, di mana alat keyboard ini alat utama untuk memasukkan teks dan perintah ke komputer. Yang kedua ada mouse. Mouse ini memungkinkan penggunaan berinteraksi dengan komputer melalui gerakan dan klik. Yang ketiga ada monitor, di mana monitor ini menampilkan output visual dari komputer seperti teks, gambar, dan video.
Yang keempat, ada printer, di mana printer ini mencetak dokumen, foto, dan materi lainnya dari komputer ke kertas. Selanjutnya di sini ada alat penyimpanan. Yang pertama ada hard disk, di mana hard disk ini menyimpan utama untuk file, program, dan data dalam jumlah besar. Selanjutnya ada SSD, penyimpanan yang lebih cepat dan lebih tahan lama daripada hard disk. Selanjutnya di sini ada USB drive, di mana penyimpanan portable yang memungkinkan data dibawa dengan mudah. Selanjutnya juga di sini ada cold storage, di mana penyimpanan data secara online memungkinkan akses dari berbagai perangkat. Selanjutnya di sini ada sistem komputer terbagi menjadi 3. Di sini ada perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Di mana perangkat keras itu komponen fisik yang membentuk komputer, sedangkan perangkat lunak itu program data aplikasi yang menjalankan fungsi komputer, dan pengguna itu orang yang berinteraksi dengan sistem komputer. Selanjutnya di sini ada apresiasi grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi dan mengenal proses kata sampai dengan publishing. Di sini ada apresiasi grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Presentasi yang grafik, presentasi yang efektif membutuhkan kombinasi yang tepat antara konten, desain, dan teknologi. Grafik, hipermedia, dan multimedia dapat memperkaya presentasi dengan penyajian informasi secara visual dan interaktif. Apresiasi terhadap peran penting, unsur-unsur ini akan membantu menciptakan presentasi yang memukau dan mudah dipahami audiens. Selanjutnya di sini ada pentingnya grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Yang pertama, grafik, hipermedia, dan multimedia dapat memvisualisasikan konsep abstrak dan menyajikan informasi secara menarik. Yang kedua, di sini ada unsur-unsur ini dapat meningkatkan daya tarik dan memperkuat peran presentasi sehingga audiens lebih mudah memahami. Selanjutnya di sini ada penggunaan yang tepat dapat mempersingkat waktu penyampaian dan memperkaya pengalaman belajar audiens. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis grafik, hipermedia, dan multimedia yang efektif. Yang pertama ada infografis, di mana infografis memudahkan data dan visual secara kreatif untuk menyampaikan informasi kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Yang kedua di sini ada video interaktif. Video interaktif memungkinkan audiens berinteraksi dengan konten, misalnya memilih jalur cerita atau mengaktifkan fitur tambahan. Selanjutnya di sini ada presentasi animasi. Animasi dapat memperjelas alur pikir, mengilustrasikan konsep abstrak, dan menarik perhatian audiens. Selanjutnya ada realitas campuran. Teknologi realitas campuran mengintegrasikan elemen virtual ke dalam dunia nyata, menciptakan pengalaman unik bagi audiens. Selanjutnya di sini ada teknik mengintegrasikan grafik, hipermedia, dan multimedia. Yang pertama ada perencanaan matang, yang kedua ada sinegrasi konten, yang ketiga ada uji coba dan evaluasi. Di mana perencanaan matang, kunci sukses integrasi adalah perencanaan yang matang, tetapan tujuan jelas, identifikasi kebutuhan audiens, dan evaluasi sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada sinegrasi konten. Pastikan grafik, hipermedia, dan multimedia mendukung dan memperkuat pesan utama presentasi, menciptakan keterkaitan yang erat antara elemen visual dan konten tekstual. Selanjutnya ada uji coba dan evaluasi, di mana lakukan uji coba presentasi, dapatkan umpan balik, dan evaluasi efektivitas penggunaan unsur visual, lakukan penyimpanan sebelum presentasi akhir. Di sini ada memaksimalkan dampak grafik, hipermedia, dan multimedia. Penggunaan grafik, hipermedia, dan multimedia yang tepat dapat memaksimalkan dampak presentasi secara signifikan. Unsur-unsur ini dapat memperkuat pesan, meningkatkan daya ingat audiens, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan mendalam.
Kunci keberhasilan adalah mengintegrasikan elemen visual dan interaktif secara harmonis dengan konten presentasi. Dengan demikian, presentasi akan memberikan pesan atau kesan yang kuat dan kesan untuk utama akan tersampaikan dengan baik. Selanjutnya ada di sini mengenal proses kata sampai dengan publishing. Ada penulisan konten di mana proses ini melibatkan brainstorming ide, penelitian, penyusunan kerangka, dan penulisan draft awal. Penulisan harus memastikan isi konten sesuai dengan tujuan dan target audiens. Di sini juga ada penyuntingan dan revisi, di mana tahap ini mencakup editing untuk menyempurnakan instruktur gaya bahasa dan koleksi konten. Penulis gaya melakukan revisi berdasarkan umpan balik untuk meningkatkan kualitas tulisan. Di sini juga ada persiapan penerbitan, di mana sebelum publikasi, konten harus melalui proses layout, pembuatan grafik, dan format akhir. Ini memastikan konten siap untuk didistribusikan melalui berbagai media. Selanjutnya di sini juga ada publikasi dan distribusi, di mana tahap akhir adalah menerbitkan dan mendistribusikan konten melalui saluran yang tepat seperti website, media sosial, atau platform digital lainnya. Selanjutnya di sini ada tahapan penulisan dan penyuntingan konten, di mana proses penulisan konten dimulai dengan brainstorming ide, dilanjutkan dengan riset dan penyusunan kerangka. Penulisan harus memastikan isi sesuai dengan tujuan dan target audiens. Kemudian, tahap penyuntingan dan revisi dilakukan untuk menyempurnakan struktur gaya bahasa dan kohesi konten. Umpan balik dari penyunting sangat penting untuk meningkatkan kualitas tulisan. Proses ini memerlukan kesabaran dan kreativitas untuk menghasilkan konten yang menarik dan bermakna bagi pembaca. Selanjutnya ada di sini strategi publikasi yang efektif, di mana identifikasi audiens, memahami, paham karakteristik, preferensi, dan kebutuhan target audiens agar konten dapat disajikan secara relevan dan menarik. Selanjutnya di sini ada optimasi konten, tingkatkan jangkauan dan keterlibatan audiens dengan mengoptimalkan judul, gambar, dan metadata sesuai dengan SEO. Pilih saluran tepat, selaraskan konten dengan platform digital yang paling sering digunakan untuk audiens seperti website, media sosial, dan aplikasi. Promosi efektif, lakukan kampanye pemasaran digital yang kreatif, konsisten, dan memanfaatkan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya di sini ada alat-alat bantu dan processing publishing. Pengolah data, menyunting tata letak, penyunting gambar, dan platform publikasi. Di sini ada beberapa penjelasannya. Selanjutnya di sini ada mengoptimalkan hasil publishing, di mana mengoptimalkan publishing ini setelah proses publishing selesai, langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan hasil agar dapat memberikan dampak yang maksimal. Ini meliputi pemantauan, analisis, dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Memanfaatkan alat analitik untuk melacak kinerja publikasi seperti jumlah pembaca, tingkat keterlibatan, dan umpan balik. Gunakan wawasan ini untuk terus memperbaiki konten, format, dan strategi distribusi. Selanjutnya di sini ada memahami infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi adalah komponen-komponen teknis dan organisasi yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pemprosesian, sistem, pemrosesan, pengelolaan, dan distribusi data serta informasi dalam suatu organisasi atau sistem. Infrastruktur ini mencakup berbagai elemen, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, serta kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mengelola data dan informasi secara efektif. Di sini ada beberapa komponen-komponen utama dari infrastruktur data dan informasi.
Di sini ada yang pertama ada perangkat keras atau hardware, di mana perangkat keras ini terbagi menjadi server, jaringan, penyimpanan atau storage, dan perangkat pengguna akhir atau end user device. Selanjutnya, di sini ada perangkat lunak, di mana perangkat lunak juga ada perangkat lunak, software, ada sistem operasi atau operating system, ada juga aplikasi pengolahan data, ada juga aplikasi bisnis. Selanjutnya di sini ada data, di mana data itu terbagi menjadi 3. Ada data operasional, ada data eksternal, dan data historis. Selanjutnya di sini ada proses dan kebijakan, di mana proses kebijakan ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada kebijakan keamanan data atau data security policies. Yang kedua ada juga prosedur pengolahan data atau data management procedures. Yang ketiga ada kepatuhan dan regulasi atau compliance and regulation. Selanjutnya di sini ada sumber daya manusia atau human resources. Yang pertama ada administrator basis data atau database administrators. Yang kedua ada analis data, yang ketiga ada pengembangan perangkat lunak, dan yang keempat ada insinyur jaringan. Selanjutnya di sini ada layanan cloud, di mana layanan cloud ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada infrastruktur sebagai layanan, yang kedua ada perangkat lunak sebagai layanan. Di sini juga ada tantangan infrastruktur data dan informasi. Yang pertama ada keamanan data, tantangan ancaman keamanan siber seperti peretasan, malware, dan kebocoran data terus meningkat. Di sini juga ada solusinya, menerapkan enkripsi data, autentikasi multifaktor, firewall yang kuat, dan pemantauan keamanan secara real time. Selain itu, rutin melakukan pelatihan keamanan untuk karyawan. Selanjutnya di sini ada skalabilitas tantangan. Pertumbuhan data yang eksponensial memerlukan infrastruktur yang dapat dengan mudah ditingkatkan. Solusinya menggunakan solusi core yang fleksibel seperti IaaS atau VaaS yang memungkinkan penambahan sumber daya sesuai kebutuhan tanpa investasi besar pada infrastruktur fisiknya. Di sini juga ada kepatuhan regulasi, ada juga integrasi sistem tantangan. Ada juga manajemen data besar atau big data, ada juga pemulihan bencana. Selain itu juga ada ketersediaan dan keadaan tantangan, ada juga pengelolaan biaya. Selanjutnya ada kualitas data dan keahlian sumber daya manusia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan dari seluruh materinya. Yang pertama ada kesimpulan di sini, dengan menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara proaktif dan mengimplementasikan solusi yang tepat, organisasi dapat membangun dan mengelola infrastruktur data dan informasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan hanya itu yang dapat saya baca serta mempresentasikan. Saya pamit undur diri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.